Kita wajib berbuat baik kepada tetangga bagaimanapun, siapapun. Tetangganya orang kafir bagaimana? Wajib. Tetangganya orang fasik bagaimana? Tetap wajib. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jibril Vlog. Di episode kali ini kita akan bahas tentang hak tetangga yang harus kita penuhi bersama. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah, tawassul dengan Rasulullah dan juga musannifnya. Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله فدي من شرب ولا خلق زي خلق شيء ولا خلق زي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله nafa'ana bihi wallahu bidarani amin. Huququl jirani utawi iki iku nerangaken pira-pira hak pira-pira tangga. Al jaru utawi tangga man iku wong jawarat kang tetanggan. Apa daruhu omaiman daraka ing omah sira ila arba'ina hingga 40 apane daron omahe min kulli janibin saking saben-saben arah. Yang dinamakan jar atau tetangga itu adalah orang yang rumahnya bersebelahan dengan engkau 4 sampai 40 rumah. Min kulli janib, mana asalnya adalah samping. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya 40 ke samping kanan atau samping kiri, tapi 40 rumah baik itu ke depan, ke belakang, samping kanan dan samping kiri. Itu semua adalah tetangga kita. Hal ini berdasarkan sabda Rasul bahwa ala inna arba'ina daron jarun. Jadi 40 rumah itu adalah termasuk dari tetangga kita. Baik, kemudian ulama ada yang berpendapat bahwa jar atau yang dinamakan tetangga itu adalah orang yang mendengar panggilan azan di satu daerah. Ada juga yang mengartikan bahwa tetangga itu adalah orang yang menghadiri salat subuh berjamaah. Itu adalah tetangga. Namun kebanyakan daripada ulama berpendapat bahwa al-jar yang dinamakan tetangga itu adalah 40 rumah dari samping kanan sampai kiri atau depan dan belakang. Walahu 'alaika huququn.
Walahu lan iku tetep katuhe jar alaika melarat ing atase sira utawi hukukun pira-pira hak. Jar tangga ini punya hak yang harus kita penuhi sebagai tetangga. Minha iku dengan saking hukuk utawi antabda'a yen to ngawiti sirahu ing jar bisalami kelawan salam. Yang pertama adalah memulai salam, yaitu apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling baik, tapi sudah mencukupi dengan assalamualaikum atau alaikumussalam atau salamu alaikum tanpa al. Nah, menyebarkan salam, ifsya'us salam adalah satu di antara syiar agama Islam, syiarnya Allah, syiarnya agama Islam. Artinya yang menjadi penanda bagi adanya berkembangnya Islam di suatu tempat adalah melalui ifsya'us salam. Dan karena itu Rasul bersabda bahwa kalian, beliau menghitopi umatnya, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak bisa beriman hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Dan bagaimana cara untuk saling mencintai tersebut? Cara untuk saling mencintai tersebut yang diberikan oleh Rasulullah adalah dengan ifsya'us salam. Afsyus salam bainakum. Jadi dengan menyebarkan salam. Sehingga Rasul menggambarkan orang mukmin itu ya kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Ada yang menjadi ada yang menjadi pondasi, ada yang menjadi atap. Ini juga mengartikan bahwa umat Islam itu perannya berbeda-beda. Tiap orang perannya berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai atap yang melindungi rumah tersebut dari panas. Ada yang berperan sebagai pondasi yang menjadi dasar dari berdirinya rumah tersebut. Ada yang berperan sebagai tembok, ada yang berperan sebagai pintu, dan seterusnya. Sehingga ini penggambaran yang begitu utuh dari umat Islam, bahwa mereka bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain dan saling berbagi peran tanpa ada kesenjangan di antara mereka. Wa antasna'a ma'ahul ma'ruf. Ya, Rasul juga bersabda bahwa aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling berhak dengan Allah, orang yang paling utama dengan Allah adalah orang yang menyebarkan salam. Maksudnya orang paling utama dengan Allah, yaitu adalah orang yang paling utama untuk diberikan perhatian oleh Allah, perhatian penuh, diberikan perhatian lebih dari Allah daripada yang lain, juga diberikan fadlnya, diberikan rahmatnya, diberikan inayahnya dan taufiknya. Itu adalah orang yang pertama kali memulai salam. Sehingga ulama menjelaskan bahwa ketika ada dua orang yang bertemu sama-sama muslim, maka hendaklah mereka berdua ini mengejar atau mencari posisi sebagai orang yang pertama kali mengucapkan salam. Wa antasna mahul ma'ruf lan yanto agawi sira ma'ahu ing dalam serta jar al ma'rufa ing kebagusan. Wa antukafi'a lan yanto bales sira
hu ing jar ala ma'rufihi ing atase penggawean bagus jar idza bada dalam nalika ning awiti sapa jar ka ing sirabihi kelawan ma'ruf. Hak jar tetangga berikutnya ini adalah antas na'amahul ma'ruf, kau berbuat baik kepada dia. Wa antu kafi'ahu ala ma'rufih, dan membalas perbuatan baiknya idza bada'aka bihi, ketika tetanggamu memulai perbuatan baik tersebut. Maka ini yaitu tasna' ma'ruf ma'ruf, ini adalah satu di antara tiga dari asal atau pokok dari adab bersama tetangga. Yang pertama adalah kafful adha anhu, menahan diri dari berbuat jelek, mengganggu, menyakiti dan lain sebagainya kepada tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ihtimalul adha minhu, yaitu menanggung gangguan dari tetangga dan seterusnya. Jadi sabar dengan gangguan tetangga, sabar dengan tetangga yang sifatnya buruk kemudian sampai menyakiti, zalim dan sebagainya, sabar. Tapi kita sekaligus juga menahan diri agar kita tidak menyakiti tetangga tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah ihda ilaih, jadi memberi sesuatu kepada tetangga. Memberi sesuatu, meminjamkan apabila butuh uang, misal kita memberikan utang dan begitu seterusnya. Itu adalah tiga pokok dari hak tetangga, dan yang lainnya ini bercabang dari tiga tadi. Diriwayatkan bahwa pernah salah seorang sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang tetangganya. Ya Rasul, saya punya tetangga yang selalu menyakiti saya. Maka pesan Rasul, tahan, sabarlah, jangan sampai engkau itu malah berniat untuk membalas atau mengganggu atau memberikan atau menyakiti tanggamu dengan gangguan yang lebih parah. Jangan, tapi bersabarlah dan tahan, kuffal adza, tahan, jangan sampai kamu kemudian berbuat hal yang sama kepada tanggamu tadi. Ini ihtimalul adza. Selanjutnya wa antu addiya lan yantunakani sirama ing perkara ing hak lahu kang enak marikan manfaat maring jar alaika kang narat ing atase sira bayane minal huquqi pira-pira hak al maliyati kang bangsa arta. Selanjutnya adalah engkau harus menunaikan seluruh hak maliyah kamu. Misal punya hutang, maka dipenuhi segera. Ketika kita mampu untuk membayar, maka segera, jangan sampai ditunda. Apalagi ketika kita sudah kaya dan berkecukupan, sangat sanggup untuk membayar hutang, tapi kemudian tidak mau membayar, ini termasuk zalim. Matulawani dzulmun. Orang kaya yang menunda-nunda untuk membayar hutang itu termasuk zalim. Sehingga harus segera menunaikan hak tadi. Maka jangan sampai kemudian kita hutang kepada orang lain, terutama tetangga. Ini dalam hati sudah ada niat untuk matlu ini, untuk menunda-nunda membayar. Atau kita sudah ada niat tidak akan membayarnya.
Maka sabda Rasul bahwa orang yang meminjam uang utang, bahwa di dalam hatinya kemudian ada azm, ada tujuan dan niat kuat bahwa dia akan membayarnya nanti, maka Allah akan membantunya. Allah akan membantu dia untuk membayar tersebut. Tapi barang siapa kemudian ada niat di hatinya tidak akan membayar, maka Allah akan membalaskan perbuatan dia dengan siksa. Bisa jadi itu di dunia ataupun nanti di akhirat nanti, atau dua-duanya. Wa na'udzubillahi min dzalika. Jadi kalau ingin dibantu oleh Allah, maka seriuslah dalam berhutang itu. Kita sudah niat akan membayarnya nanti jika mampu. Wa an ta'udahu idza marido. Wa an ta'uda lan yen to nyambangi sira hu ing jar idza marido, ing dalem nalikane loro sapa jar. Adab atau hak tetangga berikutnya adalah iyadatul al-iyadah, ya. Mengunjungi apabila tangga tadi sakit. Ini sudah menjadi hak sesama muslim. Akan tetapi hak tersebut menjadi lebih kokoh lagi, menjadi lebih kuat lagi apabila muslim itu adalah juga menjadi tetangga kita. Sebenarnya iyadatul marid ini sudah menjadi hak tiap muslim kepada muslim lainnya. Sama muslim apabila sakit salah satunya, maka yang sehat mengunjungi yang sakit. Tapi anjuran ini, perintah untuk iyadatul marid ini menjadi lebih kuat lagi apabila muslim tadi adalah tetangga kita. Dia mengunjungi ketika sakit. Mengunjungi itu apa tujuannya? Ya tujuannya yang pertama untuk mendoakan dan minta doa. Sekaligus juga memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk sembuh, untuk pulih kembali. Dan tentu apabila marid tadi, orang yang sakit itu merasa terganggu, semisal dengan apabila kita berlama-lama ada di sana, maka ya jangan berlama-lama. Kita cukup kemudian mendoakan, meminta doa dari orang sakit tadi. Kemudian juga memberikan ucapan yang dapat membuat dia kemudian senang, tidak stres karena sakitnya, dan dia pergi atau pulang. Kecuali apabila marid tadi itu kemudian tidak merasa terganggu atau malah dia senang dengan kehadiran kita, maka ya lebih baik kita untuk berlama-lama di sana. Wa tuhani alan tenggawe bunga sapa sirahu ing jar idza fariha, ing dalam nalikane bunga sapa jar. Wa tu'azziya lan ento ta'ziyah sirahu ing jar idza usiba, ing dalam nalikane den kenani musibah sapa jar. Selanjutnya adalah mengucapkan selamat apabila tetangganya tadi itu sedang berbahagia, semisal datang dari perjalanan, semisal juga menikah, semisal juga baru memiliki keturunan dan seterusnya. Ini kita hak seorang tetangga ini kita untuk didatangi dan kita beri ucapan selamat. Itu tentu bermacam-macam. Itu ucapan selamat untuk orang datang dari perjalanan berbeda dengan mengucapkan selamat atas kelahiran seorang anak, begitu. Itu dijelaskan sudah dalam kitab yang mengumpulkan
doa-doa seperti al-hisnul hasin. Jelaskan di sana perbedaan sambutan tersebut. Wa tu'azziyahu idza usib, dan memberikan dan takziah. Takziah itu pada asalnya adalah tasabbur ya. Jadi kita mengucapkan sesuatu yang kiranya membuat tetangga kita itu ketika diberi musibah sabar. Itu berarti ucapan duka, sekaligus kita sampaikan ucapan-ucapan yang membuat tetangga tersebut menjadi lebih sabar menerima musibah tersebut, musibah yang menimpa dia. Baik, wala tata'ammadan nazar, wala tata'ammadan ento ora nejo sira an-nazara ini ngali ila nisaihi maring pira-pira watune mar'a jar, walau kunna senajan ana sapa nisa khadaman iku laten lahu kaduwe jar. Dan juga kita tidak boleh untuk secara sengaja kemudian melihat kepada nisa, kepada nisaihi berarti bisa berarti dua, mungkin istrinya atau ya keluarganya yang ada di rumah tersebut, semisal mungkin saudarinya, keponakannya, atau memang istrinya atau budaknya. Walau kunna khadaman lahu, meskipun nisa tadi, perempuan yang ada di rumahnya tadi itu adalah pelayannya, dia tetap tidak boleh kita kemudian sengaja untuk melihatnya. Ini hukum umum sebenarnya, cuma menjadi lebih kuat seperti tadi, menjadi lebih kuat larangannya kepada jar, kepada tetangga. Baik. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Rasul bahwa penyebutan jar atau istri tetangga itu berulang kali sering dalam hadis dikhususkan penyebutannya, bahkan terancam dilaknat oleh agama orang yang berzina dengan halilat jari, istri tetangga. Ini khususkan istri tetangga. Kenapa? Karena larangan kemudian untuk larangan mengganggu, menyakiti kepada tetangga ini kemudian menjadi lebih kuat daripada yang bukan tetangga. Begitu juga perintah untuk berbuat baik kepada tetangga ini menjadi lebih kuat juga daripada selain tetangga. Karena apa? Karena sifat ketetanggaan itu. Karena sifat tetangga itu. Ini harus dijaga betul. Wa antastura auratihi, dan yanto nutupi sira auratihi ing pira-pira cacate jar, ya menutup auratnya. Sebagian sudah masyhur dalam hadis, ya barang siapa menutup aurat saudaranya, man satara aurata akhi satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan, barang siapa yang menutupi aurat saudaranya, tidak menyebarkannya, kemudian kalaupun mau memberi nasihat tidak di tengah khalayak, tidak di tengah khalayak ramai, tidak disaksikan oleh orang lain, jadi hanya dalam keadaan khala atau sepi, berdua-duaan baru memberi nasihat. Artinya dia enggan untuk mempermalukan saudaranya itu di hadapan orang lain dengan menceritakan maksiatnya, kesalahannya dan seterusnya. Itu adalah tindakan yang mempermalukan dan itu dicela oleh syariat. Kecuali orang yang memang menampakkan auratnya tadi, menampakkan celanya dengan semisal mabuk-mabukan di pinggir jalan yang bisa disaksikan oleh
orang banyak, maka ini tidak ada kewajiban kita untuk menutupi auratnya. Bahkan kalau diperlukan untuk menceritakan auratnya tadi untuk menghindarkan manusia dari kejahatannya, maka kita malah dianjurkan untuk kemudian menceritakan auratnya tadi. Jangan sampai ke sini ada Zaid semisal dia zalim, dia jahat. Ini penting, perlu untuk disebarkan kalau demikian halnya. Tapi kalau dia menutupi auratnya, artinya dia tidak menampakkan maksiatnya tersebut kepada orang lain, maka kita tidak boleh untuk menyebarkan aurat tadi. Wa antarudda anhu al-makruh biqadri ma tastati. Antarudda lanton negasira anhu saking jaral makruh yang perkara kang den sengiti biqadri ma kelawan kira-kira ni perkara tastati ukang kuwasa sira. Jadi menolak yang tidak disukai oleh tetangga dengan kadar yang kau mampu. Termasuk juga dari diri kita sendiri, jangan sampai kita kemudian menyakiti, mengganggu dan sebagainya sebagaimana telah dijelaskan tadi. Wa antu qabila lan yanto ngadep sirahu ing jar bil basyasati kelawan ajri rai wal ihtiramilan mulia akan menghadap menemui tangga dengan wajah berseri-seri bahagia dan juga ihtiram dengan penuh penghormatan. Qala dawu sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falukrim jarah. Man utawi sabane wong kana iku nang ana sapa man yu'minu iku iman sapa man billahi kalan Allah wal yaumil akhir kang akhir falyukrim mongko becik muliaaken sapa man jarahu ing tetanggane man. Wa Aisyah talan diriwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dawuh sapa kanjeng Nabi ing dawuh ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ma zala ora kingsir Jibril sapa malaikat Jibril yusiku maringi wasiat sapa Jibril ni ingsun bil jari kelawan tangga hatta dhanantu hingga nyono ingsun annahu ing satuhune Jibril sayuwarrithu iku bakal marisaken sapa Jibril hu ing jar. Nabi bersabda yang menjadi dasar dari kewajiban untuk ikramul jar, memuliakan tetangga, berbuat baik kepada dia. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi bersabda, Jibril berulang kali memberi pesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, menjaga hak-haknya. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Dari saking banyaknya, dari saking seringnya hingga sampai-sampai aku menduga bahwa malaikat Jibril akan menjadikan tetangga ini sebagai sebab warisan. Artinya tetangga satu sama lain ini seorang tangga ini ketika meninggal, artinya tetangganya juga berhak. Ya, seseorang yang meninggal, tetangganya juga berhak untuk menerima warisan. Seakan-akan dari saking seringnya sampai aku menduga bahwa malaikat Jibril akan menetapkan bahwa seorang itu ketika meninggal maka tetangganya juga berhak menerima warisannya tersebut. Baik. Kata-kata al-jar di sini jarahu, kemudian yusini bil jar dan seterusnya. Ini umum, mutlak, tidak dibatasi oleh sifat apapun. Itu muslim, apakah nafik, atau apakah itu dia itu muda, tua, tidak ada. Berarti ini menunjukkan apa? Kita wajib berbuat baik kepada tetangga bagaimanapun, siapapun. Tetangganya orang kafir bagaimana? Wajib. Tetangganya orang fasik bagaimana? Tetap wajib. Karena hak dari tetangga tadi. Maka Rasul bersabda bahwasanya tetangga itu ada 3 macam. Ada yang satu, haknya hanya satu. Itu hak ketetanggaan, sifat tetangga itu. Yaitu siapa? Musyrik atau orang kafir. Orang kafir yang menjadi tangga, kita harus berbuat baik kepada dia karena satu hak, yaitu tetangga. Karena dia adalah tetangga kita. Yang kedua adalah orang
jar tangga yang dia punya 2 hak atas kita. Siapa? Yaitu jar yang muslim, tetangga yang muslim. Maka kita wajib berbuat baik kepada dia karena dia adalah tetangga kita, sekaligus karena dia adalah saudara kita seiman. Kemudian yang ketiga adalah jar tetangga yang hanya memiliki hak paling banyak, itu 3 hak. Yaitu apa? Tetangga yang muslim dan lahu rahim, punya hubungan kerabat dengan kita. Maka kita wajib berbuat baik kepada dia karena 3 hak ini. Ya, karena 3 hak ini. Karena dia adalah tetangga kita, karena dia adalah muslim, saudara kita, dan karena dia adalah kerabat kita. Ini menunjukkan bahwa walaupun saudara kita kafir, walaupun tetangga kita kafir, maka kita tetap wajib kemudian berbuat baik kepada dia. Maka diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar ini pernah menyembelih kambing lalu menghadiahkannya kepada tetangganya yang Yahudi kafir. Kenapa? Karena dia mendengar perintah Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Diriwayatkan juga bahwa Imam Hasan Al-Basri, beliau tidak masalah ketika ada orang kafir, tetangganya yang kafir ini memakan hasil sembelihan, binatang sembelihan beliau. Ini menunjukkan bahwa keumumannya kepada siapa saja, baik itu fasik, baik itu kafir, kita tetap wajib berbuat baik kepada dia. Baik. Tapi kemudian ulama menjelaskan, diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi, bahwa kalau tetangga kita ini kafir atau fasik yang tidak baik perilakunya, tidak baik ibadahnya, banyak maksiat dan seterusnya, selain kita wajib berbuat baik, kita juga wajib untuk mengajaknya kepada jalan yang benar, berdakwah kepada orang kafir, kepada tetangga kita yang kafir tadi, supaya dia masuk Islam. Dia tentu dengan santun, dengan lembut dan seterusnya. Jadi selain kita wajib berbuat baik kepada tetangga, amar ma'ruf nahi munkar kepada tetangga, ini juga harus ditegakkan, dan juga dakwah dan juga demikian, berharap agar tetangga kita ini bukan hanya bahagia, senang di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Baik, saya kira cukup. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada saran atau kritik atau koreksi, silahkan untuk disampaikan di komen di bawah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share.